Oke, Iya, oke. apalagi kalau ngerjain paper, aduh, itu bisa sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Terus Waduh. tidur cuma 2 jam, udah Hmm. harus bangun lagi. Aduh, iya itu emang perjuangan banget. Halo guys, ketemu lagi dengan gue nih, Darwin, Indo di Toronto. Dan hari ini gue kedatangan tamu spesial ya. Karena tamunya itu bukan dari Kanada ya. Selama ini kan gue dapet bintang tamunya tuh selalu yang dari Kanada. Tapi kali ini gue dapet bintang tamu dari negara tetangga. Nah, lu tahu dong negara tetangganya Kanada tuh pasti apa? Pasti USA atau Amerika. Dan hari ini gue bersama dengan Hana. dengan Hana guys. Ya, Hana boleh ini nggak kasih introduction singkat ya ke teman-teman yang lagi nonton di video ini nih Aha. mengenai kamu nih, dulu backgroundnya di Indonesianya di mana, terus sudah berapa lama landing di Amerika dan bagaimana bisa landing di sana secara singkat gitu? Oh, secara singkat, oke. Iya. Nama saya Hana, tapi biasa dipanggil Ani, nama kecilnya. Oh, oke. Saya datang ke Amerika itu pakai visa fiance, Hmm. karena rencana akan menikah dengan pria Missouri. Jadi Oh, saya oke. datang ke Amerika dengan K1 visa, dan setelah tahun 2015 bulan Mei. Jadi bulan Mei saya sampai di Missouri. Di Missouri itu terus 3 bulan kemudian kita nikah. Datang dari Jakarta. Saya Hmm. lahir dan besar di Jakarta. Pendidikan saya D3 Politeknik Mechanical Engineering di Universitas Indonesia. Hmm. Setelah lulus saya kerja di perusahaan berapa lama, terus saya sambil kerja saya kuliah lagi S1 manajemen karena saya pikir itu bagus untuk karir saya karena saya juga tertarik itu di manajemen. Karena basicnya saya itu orangnya suka belajar tentang sesuatu hal yang baru gitu. Jadi Oh, saya waktu itu oke. udah belajar tentang mechanical engineering, jadi Hmm. saya udah agak ngerti lah gitu. Iya. Nah, sekarang saya setelah terjun ke dunia kerja, saya juga tertarik gimana sih manajemen ini untuk di perusahaan ini. Akhirnya saya waktu itu saya ambil online ya, UT Universitas Terbuka Hmm. ya, selama 4 tahun. Akhirnya saya dapat gelar S1 manajemen. Hmm. Terus udah saya akhirnya udah ngerti gitu tentang manajemen. Saya tertarik lagi tentang apa hal tentang waktu itu religius, tentang iman saya gitu. Oh, Jadi saya oke. waktu itu mendaftar lagi untuk S2-nya Reform, Christian Reform, yang untuk Oh, sebagai misionaris gitu. oh, Iya, jadi oke. tapi S2-nya saya nggak menyelesaikan karena waktu itu saya sudah dilamar oleh pria Missouri ini. Oh, Jadi oke. akhirnya sampai 2015, akhirnya saya mendarat di Missouri, Amerika. Oh, oke, Ya oke. begitu. Kurang lebih backgroundnya Mudah-mudahan seperti itu jelas. ya. Jadi ya, Iya, jadi D3 Mechanical Engineering, lalu lanjutin S1 ya untuk di ya manajemen ya. S1 manajemen. Betul. Aha. Lalu setelah itu sebenarnya sempat lagi mau ambil S2 ya. Iya, saya udah S2 2 tahun. Oh, S2 2 tahun Di, tapi di bidang teologi berarti ya. ya, oh ya, bidang teologi. Oh, oke, oke. Teologi di STTRII, Sekolah Tinggi Oh, Teologi Reform. Ya, yang jadi ya punyanya. saya memang sangat tertarik dengan hal-hal yang baru gitu. Oh, Kalau oke. bisa saya pengen tahu tentang Oh, segala hal karena semakin saya belajar, semakin saya pikir saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Jadi saya pengen betul, belajar, belajar, belajar terus. betul. Nah, ketika sampai di sini, ternyata semua degree saya itu kayaknya nggak tahu Betul. Leva ya, Mengerti tidak saya. tidak mendapat recognition. Oh, oke, Jadi oke. ya untuk kerja gitu. Jadi Hmm. waktu itu suami saya punya bisnis, jadi Oh, saya bantu-bantu bisnis gitu karena saya hmm. udah ada pengetahuan tentang manajemen segala macam Iya. ya gitu. Tadi kan Hana udah cerita tuh mengenai bagaimana setelah di Amerika landing dan
secara sertifikasi gelar-gelarnya itu mungkin kurang dianggap ya. Lalu bagaimana proses selanjutnya tuh ketika untuk merintis karir di sini di Amerika? Jadi rumah tangga pernikahan saya itu tidak semulus yang saya harapkan. Jadi ada semacam ya karena mungkin perbedaan culture dan segala macam. Akhirnya saya putuskan untuk separate, dan dari situ saya harus survive sendiri tanpa harus bergantung kepada dia, karena waktu itu saya cuman tidak harus berpikir gimana saya mencukupi kebutuhan hidup saya, karena suami saya sudah punya semuanya gitu. Jadi setelah saya putuskan untuk separate, jadi saya harus cari pekerjaan, cari apartemen dan segala macam karena tidak ada yang mensupport saya. Jadi saya di situ juga saya nggak ada teman sama sekali, saya nggak ada teman Indonesia. Jadi benar-benar saya tuh udah struggle by myself gitu untuk survive. Tapi di situ untungnya kelebihan saya itu saya confidence. Meskipun saya nggak tahu nggak ada teman nggak apa, tapi saya berjuang karena untuk survive ini saya akan melakukan apa saja. Akhirnya saya bercoba untuk cari pekerjaan. Waktu itu saya tinggal di shelter. Jadi di shelter ini saya nggak usah bayar apartemen gitu. Betul. Sorry, Hana, boleh tahu nggak ini waktu itu tinggalnya di kota apa? Di Missouri atau di mana? Di Missouri, di Camdenton. Ya, Missouri itu state. Jadi saya tinggal di Camdenton. Itu Camdenton kayak semacam kota turis. Itu juga populasinya cuma 4.000 orang di situ. Jadi itu nggak termasuk kota besar. Jadi saya tinggal di shelter, dan di shelter ini emang membantu saya gitu untuk mendapat pekerjaan. Tapi saya bilang ini loh saya punya background saya bisa kerja di kantoran, tapi mereka kayaknya nggak anggap semua itu gitu. Jadi akhirnya waktu itu mereka mencarikan saya pekerjaan. Saya akhirnya dapat pekerjaan di sebagai housekeeper. Ya. Beneran deh. Saya waktu di Jakarta itu kerjanya kantoran. Gimana ya, ini benar-benar yang 180 derajat yang saya harus bersihin kamar mandi itu. Saya nangis tiap hari katanya. Ini bukan. Tapi mungkin disitulah saya dilatih untuk menjadi rendah hati gitu, untuk gimana sih waktu kerja di Jakarta tuh saya agak sedikit sombong karena tahulah culture Jakarta ya. Gengsi-gengsian gitu, kerja yang bergengsi kayak gimana, kerja kantoran. Saya selalu kerja kantoran, sekretaris, manajer segala macam, dan saya akhirnya jatuhnya jadi bersihin kamar mandi, udah rasanya malu banget, tapi ya demi survive saya harus mencapai semua itu gitu. Melakukan semua itu. Akhirnya setelah 6 bulan pekerjaan saya bagus, semuanya manajer saya suka. Tapi akhirnya saya ada teman yang bilang, kamu bisa ini nih kerja di sini di pizza. Jadi ada kayak gas station sama store, dan di sana dia jual pizza gitu. Jadi manajernya itu temannya dari teman aku. Jadi teman aku ini ngenalin ke ini manajer ini. Akhirnya aku masuk gitu. Jadi aku punya 2 kerjaan. Jadi pagi hari jadi housekeeper. Yang setelah pulang kerja dari ini langsung aku buat pizza. Jadi itu kerjaan aku tuh dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Iya, itu jadi jam 12 malam. Karena saya tuh orangnya nggak suka diem di rumah gitu, karena saya suka melakukan senang beraktivitas gitu. Akhirnya sampai jam 12 malam saya kerja di 2 kerja. Akhirnya terus semuanya senang deh, saya bisa melakukan pekerjaan membuat pizza dengan baik, nggak pernah dapat komplain, jadi semuanya pada senang sama aku gitu. Jadi terus akhirnya saya nggak puas, saya mau coba kerja di perusahaan yang lebih besar gitu, yang mungkin bisa menjangkau saya gitu. Terus akhirnya saya melamar ke Hy-Vee, itu semacam kayak Walmart, tapi dia harganya itu lebih untuk orang kelas menengah sampai ke atas gitu, karena harga sedikit mahal. Ini grocery store ya, grocery store berarti ya? Grocery store ya. Terus, di Hy-Vee ini saya ketemu sama teman-teman Filipina. Jadi di sini nggak ada orang Indonesia, semuanya Filipina. Iya, di situ saya jadi saya juga
ada apa koneksi, saya juga bisa curhat, dan mereka tuh juga meskipun ini, tapi kita sama-sama Asia, mungkin culture-nya sedikit ada sama gitu, makanannya juga agak sedikit ada kesamaan, jadi ya udah akhirnya saya dapat teman banyak yang saling support, jadi saya saling curhat juga di HiFi ini saya jadi apa buat sushi. Jadi suatu skill yang baru karena saya kalau udah bisa memasterkan sesuatu, bisa melakukan sesuatu, saya ingin mencoba lagi sesuatu yang baru karena itulah basic saya gitu. Saya ingin coba sesuatu yang baru. Jadi saya udah bisa ini bikin pizza udah bisa. Sekarang saya mau bikin sushi di HiFi buat sushi, terus ada Chinese buffet-nya buat pizza juga sih. Itu sekitar 1-2 tahun. Nah, terus akhirnya saya pengen banget tuh emang kerja di Walmart gitu. Karena kan itu kan the biggest retailer in US. Betul. Dan di situ banyak benefitnya, dapat 401k dan segala macam. Waktu itu waktu saya kerja di saya sempat ngelamar online gitu, tapi ada tes dan segala macam itu saya fail. Jadi nggak dipanggil lah. Ya, terus 1 tahun kemudian setelah saya ada experience di HiFi, nah mungkin karena saya udah ada experience di HiFi-nya itu mereka manggil saya, tapi sebelumnya itu kita harus lulus tes dari aplikasi online itu. Kalau enggak kita lamaran kita udah di reject. Nah, terus akhirnya saya dipanggil, kalau nggak salah itu 2018 deh. 2018 akhirnya saya udah di hire sama mereka. Jadi saya kasih tahu ya dari housekeeper itu saya cuma dapat 8 apa? Aduh saya lupa bang. Sekitar $8 per jam. Terus di HiFi agak sedikit naik $10. Nah di Walmart itu jadi $11,5 per jam. Ada kenaikan terus ya? Iya, meningkat terus. Meningkat terus sih. Tapi di situ juga ada benefitnya banyak asuransi segala macam. Nah, terus akhirnya di Walmart saya kerja di deli mungkin karena mereka melihat saya ada experience di bikin pizza, di kitchen lah istilahnya. Terus saya masuk ke situ. Ya sudah dari situ ya sudah sampai sekarang. Iya, dan di situ saya juga mungkin emang ini jalan yang udah harus saya tempuh untuk saya dapat bisa pendidikan gratis karena di situ saya lihat Walmart ada program Live Battery Program. Jadi ini nih yang menarik nih. Ini boleh dikupas ya. Jadi di Walmart ada program apa nih kalau boleh tahu? Live Battery Program. Jadi Walmart itu kasih program ini untuk semua. Jadi ada dua tipe pegawai di sana. Jadi yang part time sama full time. Nah mereka itu boleh enroll ke program ini setelah 90 hari kerja di Walmart. Tapi waktu itu saya udah menemukan program ini setelah saya 1 tahun kerja di Walmart. 1 tahun 8 bulan gitu. Jadi saya akhirnya saya setelah saya lihat apa sih syarat-syaratnya college credit ya di bisa ditransfer gitu ke mereka. Nah di situ ada satu institusi namanya Joseph Silney. Jadi saya harus transfer kredit saya yang dari Indonesia ke mereka untuk di-approve. Nah, setelah di-approve baru mereka akan kirim ke universitas ini. Jadi di program ini mereka bisa milih kamu jurusan mana sih yang kamu mau. Jadi ada beberapa kayak supply chain, IT. Itu tergantung interest kamu kemana. Apakah kamu mau karir kamu di sini gitu. Jadi Live Better You ini itu adalah program untuk karyawan Walmart ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, yang sudah bekerja kurang lebih minimal 90 hari ya. Minimal 90 hari. Nah, lalu dalam program ini menyediakan apa? Semacam beasiswa atau semacam apa gitu? Atau funding atau apa? Kurang lebih seperti apa gambarnya? Iya, jadi Walmart akan bayar semua biaya tuition-nya, kita hanya bayar $1 per hari. Jadi $1 per day for tuition. Jadi selama 1 tahun ya $365.
Iya, 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 $1 per iya. hari. Dan Iya, kalau misalnya kita ada buku-buku, dia juga akan iya. reimburse. Kita beli dulu, nanti di reimburse sama Walmart. Jadi kita Oh, nggak keluar oke. segala macam. Cuman $1 per hari tok, bener. Saya pikir itu, Oke. masa sih? Iya. Lalu ini untuk programnya, untuk karyawan ini bisa ngambil programnya apa? Diploma atau bachelor atau Oh master iya, atau apa? jadi mereka kita harus lulus SMA di sini dulu gitu. Misalnya kamu nggak lulus SMA, kamu harus dapetin sertifikat dulu gitu untuk masuk Iya. ke college. Jadi ada memang beberapa program yang untuk SMA, karena ada yang karyawan yang belum lulus SMA, jadi harus lulus SMA. Terus ada Iya. associate degree juga, jadi ada yang 1 tahun, 2 tahun, tergantung sih. Oke. Iya, gitu. Mhm. Jadi karena saya udah punya college credit dari Indonesia ya, saya Iya. langsung ke ini universitas college Oh, gitu. menarik, menarik. Ya. Iya, Nah, jadi bisa ditransfer. oke. Jadi Mhm. kamu waktu itu mengajukan untuk program ini ya ke manajemen gitu ya. Iya. Lalu Mhm. setelah mengajukan di-assess juga itu apa kredit dari Indonesianya gitu ya. Aha. Setelah itu baru daftar universitas, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi udah otomatis ini kita udah online. Nah, di situ juga ada guild. Guild itu pihak ketiga yang memang bantu kita, dari bantu milih jurusan sampai Oh, encourage kita. Aduh, itu bener-bener bagus banget deh. Sampai oh, mereka tuh nelpon kita terus. Kamu ini mau jurusan mana? Kita ditelepon oh, terus, di oke. encourage terus. Mm-mm. Dari awal start kita milih jurusan sampai kita lulus, mereka tuh tetap involve di ini kita gitu, di Iya, progres kita udah sampai mana gitu. oke, oke. Iya, jadi Nah, jadi kamu waktu itu setelah dibantu oleh pihak ketiga tadi, lalu juga udah di-assess segalanya, itu kamu akhirnya pilih kuliahnya jurusan apa? iya, itu karena itu dari bantuan the guild ini ya. Jadi ada counselor yang emang bantu saya. Jadi dia nanya, Hana, kamu ini mau kemana? Kamu mau apa nanti di Walmart? Kamu jadi manajer apa? Jadi dia Iya, itu nentuin. iya. Gitu. Oh, ini mendingan kamu ini ambil ini business management and leadership. Ini Mm-mm. untuk bagus untuk prospek karir kamu di Walmart. Jadi akhirnya saya Iya. bantu itu. Terus ada juga universitas mana yang mau, oh ini kalau yang business management ini bagusnya di Bellevue. Hmm. Jadi jadi kita tuh udah ada guidance gitu. Konselor ini Oke. memang benar-benar bantu kita banget, dari aku yang benar-benar total buta banget tentang ini, Iya. jurusan-jurusan universitas mana sih yang bagus. Jadi mereka tuh emang benar-benar bantu gitu. Oke. Jadi Walmart emang bayar mereka untuk bantu kita gitu. Jadi Iya. emang benar-benar ini Mm-mm. kayak blessing banget gitu. Iya. Lalu jadi akhirnya kuliahnya di mana? Di universitas apa? Di Bellevue University. Bellevue University di Missouri Ya, ya. itu di Nebraska. Oh, di Nebraska. Oh. Itu kita online. Oh, online course. Iya. Iya, karena kita harus kerja juga kan. Betul, betul. Kita harus kerja sambil online. Iya. Jadi ambil Iya. programnya tadi yang leadership ya, Business and Leadership Iya, Management. business management and leadership itu Business bagusnya emang. management. Jadi Mhm. emang Walmart itu kalau untuk karir sebagai manager and tingkat manajemen, Iya, kayak kalau manager kan masih ada hourly ya. betul. Kalau manajemen itu udah salary. Jadi Salary. itu beda banget gitu. Dan mereka tuh Betul. emang mencari yang lulusan ini, Bellevue Business Management and Oh, Leadership. Dan oke. satu hal lagi Mas, ternyata Mhm. yang di Bellevue ini, Walmart ini udah yang ngasih ininya loh, materinya. Jadi mereka emang Hmm. difokuskan untuk menjadi manajer di Walmart. Oh, Jadi apa-apa tuh iya. semua tentang Walmart. Iya. Hmm. Jadi untuk bisnis yang memang bergerak di bidang groceries gitu ya, pelajarannya Iya. gitu ya. Oke, Iya. oke, oke. Dan khususnya emang Walmart. Jadi pas saya ambil jurusan itu, dari materi introduction manajemennya, itu semua tentang Walmart. Oke. Jadi kita dikasih tahu tentang Walmart ini ininya. Jadi dalam materinya juga Walmart ini loh, ini Iya, yang penting-penting bisnisnya. Dan iya. terus pada homeworknya atau papernya kita bikin, gimana sih kamu kalau untuk bikin maju Walmart, gimana kalau misalnya bikin Oh, Walmart profit Walmart gede, iya, gimana untuk bikin customer di Walmart satisfaction, kayak iya, gimana kalau yang disabled customer-nya tuh lebih puas, apa yang akan iya, kamu lakukan gitu. Jadi kita iya, harus berpikir kritis gimana untuk memajukan iya. Walmart gitu. Memang untuk sesuatu yang real bisa Iya, dipraktekkan gitu ya, iya, gitu ya. Oke, bukan oke. hanya teori. Jadi emang Betul. ada teorinya, tapi emang ada
ini yang praktek di real world-nya gitu, di Iya. Walmart-nya. Oke. Jadi kita emang belajar kasus juga gitu. Kok ada kasus customer marah-marah, ini kamu ngapain? Apa yang kamu Iya. lakukan supaya customer-nya itu terus datang ke ini gitu. Iya. Oke. Iya. Oke, nah ini kuliahnya boleh tahu berapa lama dan juga dapat gelarnya apa setelah lulus? Oh, jadi saya ambil yang bachelor S1 ya, S1 itu undergraduate. Betul. Karena saya udah punya banyak kredit dan mereka yang Joseph Seal ini juga approve banyak, jadi saya cuma ambil sekitar 1,5 tahun, itu sekitar 1 semester itu 8 kredit, 8 kali sekitar 50 kredit aja untuk mendapatkan gelar Bachelor of Science ini. Oh, wow. Iya. Jadi cukup 1,5 tahun karena semuanya udah aja ya? di-approve. Iya, di-approve sama Waduh. Joseph Seal nih. Iya. Jadi ternyata Berarti kredit dari Indonesia tuh ada berlaku juga ya? ada aku juga. Bisa diakui juga ya? Semuanya. Iya, oke. Iya, jadi ya itu. Selama 1,5 tahun itu, kalau kuliah untuk dapat bachelor itu, kalau misalkan nih harus bayar sendiri, itu tahu nggak berapa? Oh, Sedangkan kan karena kamu kan dibayarin oleh Walmart ya, jadi kamu cuma cukup bayar $1 sehari. Tapi kalau untuk aktualnya, kalau orang harus bayar dengan kantong sendiri itu bisa berapa tuh kurang lebih? Jadi kita ada app, Bruin app. Nah, di Bruin app ini kita dikasih tahu berapa Walmart yang bayar ke Bellevue-nya dan berapa Walmart yang bayar ke Guild-nya. Jadi kita tahu dari app ini. Iya. Itu sekitar 8.000 atau 10.000 satu semester, 3 bulan. Wow. Jadi kalau total 1,5 tahun kurang lebih berapa? 30.000? Iya, sekitar segitu. 30.000. bulan. Tapi iya. Kamu cuma bayar berapa? $1. Ya, sekitar $500 lah 1,5 tahun. $500. Wow. Iya. Iya, makanya. Itu blessing banget ya. Iya, blessing banget. Okay. Iya, kita tahu. Jadi Walmart udah transfer. Jadi Walmart juga nggak bayarin kita langsung full. Jadi 1 semester dilihat kamu ini IP-nya bagus nggak? Gimana progresnya bagus nggak? Jadi dilihat dulu IP-nya. Kalau IP-nya nggak bagus ya kamu bayarin lagi. Oke. Nah ini kan kamu saat ini semester. Saat ini kamu status sudah lulus atau masih kuliah? Jadi kebetulan minggu ini adalah minggu terakhir saya. Oh. Iya, dari PR dan segala macam, paper segala macam. Ya, hari ini tuh tanggal 4 Maret 2021 guys ya. Pada saat video ini dibuat ya. Jadi pada minggu-minggu ini, bulan-bulan ini Hana akan lulus ya guys ya. Jadi tahun ini saya akan Nah ini setelah lulus ini dari si Walmart-nya sendiri udah memberikan suatu ini nggak ya program atau offer untuk kamu bahwa kan karena kamu setelah lulus kuliah berarti kamu bisa ada peningkatan karir gitu. Iya. Jadi Walmart ini juga ada ini kan kita bisa apply untuk naik karir ke jenjang manajerial. Kita ada suatu tes lagi yang kita harus pass. Iya. Jadi kalau percuma aja kalau kita juga punya S1 tapi kita nggak bisa pass tes ini, kita nggak bisa jadi. Nah, kebetulan ada open availability di store ini untuk manager. Jadi saya udah apply 2 posisi. Jadi tinggal nunggu aja gimana expire-nya. Wow. Gimana itu keputusannya. Wow, berarti akan ada peningkatan karir nih ya setelah kuliah ini selesai ya. Waduh. Mantap nih jadi manajer. Kita tinggal tunggu traktirannya aja. Itu ketika kamu kemarin jalanin nih ya untuk kuliah sambil kerja itu, gimana kamu atur waktunya? Dan kita boleh tahu nggak kamu mempunyai anak atau enggak gitu kan? Karena itu kan pasti mempengaruhi time management kamu kan, bener nggak ya? Iya. Jadi saya ada anak yang toddler umur 2 tahun. Waktu saya kerja di Walmart itu dia masih umur 8 bulan. Jadi memang itu struggle banget karena di sini juga susah cari babysitter juga mahal dan harus di daycare segala macam dan belum lagi kalau ada sakit-sakitnya kita harus nggak bisa kerja karena itu gitu. Jadi memang itu suatu struggle banget di situ. Saya di tengah jalan tuh hampir pikiran aduh
mudah-mudahan sebelum mau berhenti aja gitu. Karena udah nggak sanggup, karena kerjaan juga 40 jam seminggu, belum lagi nanti ngurus anak ini ya gitu. Lalu terus kamu atur waktunya gimana tuh jadinya antara belajar, mengasuh anak, dan bekerja? Jadi saya biasanya itu kan, jadi setiap minggunya itu ada, karena ada satu semester itu 3 bulan, itu ada 3 mata kuliah. Jadi 3 mata kuliah ini setiap minggunya ada homework and assignment and paper yang harus dibuat gitu. Jadi biasanya saya itu kerjain setelah kerja dan setelah anak saya tidur. Jadi memang saya mengerjakan PR-nya setelah sekitar jam 9 malam ke atas. Kadang-kadang lewat tengah malam. Iya, apalagi kalau ngerjain paper, aduh, itu bisa sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Terus tidur cuma 2 jam, udah harus bangun lagi. Aduh, ya itu emang perjuangan banget. Tapi waktu itu karena saya orangnya juga ini banget kan, karena kalau saya udah start something, saya harus finish gitu. Jadi saya memang pengen banget supaya saya bisa mendapat gelar gitu, America Degree. Jadi saya harus tempuh semua itu gitu, walaupun cuma tidur 2 jam, terus pagi juga langsung harus kerja lagi. Ya sekitar kayak gitulah, ya benar-benar memang berat banget gitu, tapi ya no pain no gain gitu. Betul. Ya ini menarik nih ya. Jadi mungkin kan yang nonton video ini bukan hanya teman-teman yang ada di Kanada ya, karena kebetulan kan channel gua ini spesifik untuk orang Kanada tadinya ya, tapi enggak juga karena ternyata banyak juga teman-teman dari Amerika yang nonton. Dan misalkan nih kalau ada teman-teman di Amerika yang ingin meningkatkan karir mereka gitu ya kan. Nah, itu kamu bisa kasih tips and trick dan motivasinya nih buat mereka-mereka. Kira-kira harus bagaimana tuh? Oke, motivasi saya untuk mendapatkan degree, karena di sini ya orang-orang waktu saya kerja itu orang-orang tuh nggak pernah nanya kamu tuh dari mana gitu. Mereka tuh kayaknya nggak nganggap saya gitu. Saya ini kayak nggak dianggap orang Asia, mungkin berada di inferior lah . Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kualitas orang Asia itu bisa setara atau bisa bahkan lebih dari mereka gitu. Itu saya buktikan dari pekerjaan saya, karena kualitas pekerjaan saya juga lebih bagus dari mereka gitu. Nah, terus juga makanya dari situlah yang memacu saya untuk menunjukkan bahwa orang Asia itu jangan pandang rendah orang Asia. Orang Asia itu bisa setara dengan kamu, bahkan bisa lebih gitu. Jadi memang udah saya buktikan gitu melalui pekerjaan, melalui ini. Dan bagi mungkin orang-orang Indonesia yang di sini mungkin juga merasakan hal seperti itu gitu, diskriminasi dan segala macam. Jadi jangan membuat itu kamu menjadi rendah diri gitu. Buktikanlah bahwa karena untuk mencapai IP 4 di Indonesia di Amerika itu nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Karena menurut saya itu lebih gampang, seperti yang saya bilang di Facebook itu. Saya dulu waktu kuliah di Jakarta itu aduh susah banget dapetin 3. Bener deh. Mungkin tapi karena kalau di Indonesia itu dia sistem edukasinya itu dia harus kayak menghafal dan harus sesuai dengan apa yang diajarkan guru gitu. Sedangkan saya kan orangnya nggak bisa kayak gitu. Kalau saya merasa ini nggak masuk akal, nggak mau saya gitu Iya, jadi kalau di sini di pendidikan di Amerika ini mereka tuh lebih mengapresiasi ide-ide apa sih yang kamu punya, nggak usah lah kamu ngapalin buku. Maksud saya buku itu juga bagus, tapi hanya untuk sebagai guideline aja lah. Tapi untuk ide-idenya itu ya kamu harus berpikir kritis, kamu harus mengkritisi segala macam apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Gitu. Jadi mereka tuh lebih apresiasi ke pikiran kita untuk berpikir kritis, analitis, dan untuk berpikir out of the box gitu. Jangan hanya in the box. Jadi berpikirlah sesuatu
seluas-luasnya seperti universe ini gitu. Jangan hanya mau di dalam box saja setiap saat gitu. Bagi orang-orang di Indonesia yang di diaspora Amerika ini, kalau mau menuntut ilmu, udah ada banyak kok grocery store kayak Costco, mereka juga menawarkan itu gitu, menawarkan seperti Walmart ini program. Tapi saya nggak tahu gitu berapa yang kamu bayar kontribusi dari employee dan berapa kontribusi dari perusahaan. Tapi yang saya tahu sih dari Walmart gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau meningkatkan karir, ya kamu harus mendapatkan degree di sini, karena mereka hanya menganggap degree yang kamu dapat di Amerika bukan yang kamu dapat di negara lain gitu. Iya, untuk peningkatan karir ya. Ya, meningkatkan karir. Karena mereka nggak anggap kamu, meskipun kamu udah dapat degree S2 di mana gitu, mereka tetap nggak anggap itu. Tapi kalau kamu dapat S1 di sini, S2 di sini, baru kamu akan dipertimbangkan gitu, diapresiasi. Iya, kalau menurut saya gitu ya. Dan itu emang udah ada jalurnya, udah ada jalan untuk menuju ke sana. Maksud saya ya Walmart, terus Costco kalau nggak salah itu, terus ada store lain juga sih, tapi nggak semuanya, hanya yang besar-besar aja sih, Mas. Oke. Iya, jadi mantap deh. Iya, jadi ya thank you banget nih waktunya udah sharing nih ya ke kita ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, jadi ceritanya Hana ini pertama dia landing ke sini, ya setelah landing dia harus kerja gitu ya, mulai lagi dari nol gitu ya. Iya, dari nol. Padahal di Indonesianya itu dulunya kerjanya udah di kerja kantoran ibaratnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah perlahan-lahan bisa pindah pekerjaannya ya, sampai bisa di Walmart, dan di Walmart ternyata ada program yang sangat membantu banget untuk peningkatan karir ya, seperti itu ya. Iya, benar. Waduh, ini benar-benar luar biasa ya, motivasi banget ya ceritanya. Iya, nah kalau boleh tahu nih ke depannya nih, kira-kira kamu plannya apa lagi nih setelah ini nih? Mungkin kan udah kuliah lulus, nanti pengen coba apply di Walmart untuk posisi manajerial. Ada lagi nggak untuk future development-nya? Karena kalau untuk sementara ini saya masih melihat untuk jenjang karir di Walmart, karena saya pikir Walmart telah membiayai semua tulisan saya, dan itu tidak murah. Betul. Itu kayaknya ini banget ya kalau saya pindah kerja ke perusahaan lain, itu kayaknya nggak tahu terima kasih gitu. Meskipun Walmart nggak menuntut bagi orang-orang yang udah dibiayai ini harus kerja di Walmart meskipun nggak ada kontrak atau segala macam, tapi ya saya pingin lah menunjukkan rasa terima kasih saya gitu atas apa yang telah Walmart telah bayar pendidikan saya gitu. Saya juga mau aplikasikan apa yang telah saya dapat gitu untuk memajukan Walmart. Dan yang saya tahu itu Walmart akan membuka bank sendiri, jadi nanti akan ada bank Walmart. Wow. Ya, ada rencana itu. Jadi mungkin ya untuk sementara ini ya saya akan memilih jenjang karir di Walmart, enggak untuk perusahaan lainnya. Oke guys, jadi tadi ada sebuah cerita yang sangat menarik ya dari Hana ini ya, sangat menginspirasi dan sangat memotivasi kita untuk jangan pernah puas, tapi kita harus mau belajar lagi dan belajar lagi untuk meningkatkan diri kita. Benar nggak, Hana? Benar. Betul ya. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas ya. Oke. Dan kalau begitu sampai di sini dulu video kita, dan jangan lupa guys untuk subscribe, like, and comment, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh tulis di komen di bawah ini. Siapa tahu nanti kalau Hana lagi nonton juga ya, dia bisa bantu jawab juga ya. Misalkan ada pertanyaan yang spesifik ke Hana akan gitu bantu. Ya. Iya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, bye. Oke, terima kasih Darwin.